Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Firando dengan NIM A11 2020 12986. Pada video ini saya akan mempresentasikan project sistem temu kembali informasi saya, yaitu Classify, yang merupakan model text classification dengan menggunakan SVM. Untuk dataset yang saya gunakan, saya dapat dari Kaggle dengan nama dataset yaitu Depression Credit Dataset Clean. Untuk dataset ini sendiri berekstensi CSV dan terdiri dari 7.650 baris data, dan terdiri juga dari dua kolom, yaitu yang pertama ada clean text yang berisikan teks-teks tweet atau kalimat-kalimat lainnya. Kemudian kolom is depression yang berisikan value 0 dan 1, di mana 1 mengindikasikan teks tersebut merupakan depression dan 0 tidak mengindikasikan depression. Kemudian selanjutnya merupakan uh, model Google Colab. Google Colab yang saya gunakan untuk membuat model. Untuk tahapan pembuatan model sendiri, yang pertama saya mengimport dependencies atau mengimport beberapa library dan modul yang saya butuhkan dalam proses eksperimen, seperti NLTK, Pandas, NumPy, scikit-learn, dan lainnya. Kemudian di sini saya membuat sebuah fungsi untuk melakukan preprocessing text input dengan melakukan beberapa hal seperti menghilangkan eh, menghilangkan tanda-tanda baca, kemudian melakukan tokenisasi, stop word removal, stemming, dan kemudian menggabungkan kembali teks-teks yang sudah diproses tersebut. Kemudian selanjutnya get data untuk mendapatkan data dari Kaggle tadi. Kemudian berikutnya saya lakukan data exploration untuk mengetahui dataset lebih lanjut. Untuk memudahkan proses eksperimen sendiri, kolom yang sebelumnya bernama clean text dan is depression saya ubah menjadi text dan target. Kemudian di sini saya mencoba untuk memvisualisasikan atau mendisplay beberapa baris data dari dataset tersebut. Di sini terdapat teksnya dan di sini terdapat target atau digolongkan sebagai apa teks tersebut. Kemudian selanjutnya saya lakukan data preprocessing dengan memproses kolom teks dengan menggunakan fungsi preprocessing yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian saya lakukan train test split dengan komposisi 80% training dan 20% testing. Kemudian selanjutnya saya lakukan juga preprocessing dengan menggunakan TF-IDF vectorizer. Kemudian selanjutnya yaitu tahap pembuatan model. Saya membuat model dengan menggunakan 3 model berbeda, yaitu KNN, SVM, dan Naive Bayes. Untuk model KNN yang saya buat mendapatkan akurasi sebesar 53%. Kemudian untuk model SVM yang nantinya saya pilih sebagai model utama dalam proses deployment mendapatkan akurasi sebesar 95%. Kemudian untuk model Naive Bayes sendiri mendapatkan akurasi sebesar 89%. Untuk model SVM yang saya pilih, saya ekspor menggunakan ekstensi Joplib. Begitu juga vectorizer-nya saya ekspor dengan menggunakan ekstensi Joplib. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu prediction, di mana saya mencoba untuk menggunakan model yang telah saya buat dengan memberikan input berupa custom kalimat atau custom text. Di sini saya mencoba memberikan sebuah kalimat yaitu My life is hard, I want to die. Dan teks tersebut digolongkan sebagai depression. Berikutnya masuk ke dalam tahap deployment.
Di sini saya melakukan deployment dengan menggunakan Streamlit, dan untuk kode yang saya buat ke dalam repository GitHub untuk selanjutnya dilakukan tahap deployment menggunakan Streamlit tersebut. Untuk penjelasan kodenya sendiri, di sini saya mengimport beberapa modul atau library yang saya butuhkan. Kemudian di sini terdapat kode untuk melakukan import atau load dari file yang telah saya ekspor sebelumnya, yaitu svm-model.joblib dan tfidf-vectorizer.joblib. Kemudian di sini merupakan fungsi untuk melakukan pre-processing, sama seperti yang saya gunakan pada proses pembuatan model ini, fungsi yang sama. Kemudian di sini ada set page config untuk men-set judul dari website, kemudian memberikan icon website, dan menentukan eh, layout dari website yang saya buat. Kemudian di sini ada fungsi load tier untuk yang nantinya saya gunakan untuk mendisplaykan sebuah emote. Di sini juga terdapat kontainer yang keseluruhannya untuk membentuk interface dari website saya. Kemudian selain app.py, svm-model.joblib, dan tfidf-vectorizer.joblib, saya juga memiliki satu file lainnya, yaitu requirement.txt, yang berisikan Streamlit, Joblib, NLTK, scikit-learn, dan Streamlit Lottie. Ini merupakan library yang saya butuhkan dalam kode saya. Jadi saya menuliskannya pada requirement.txt agar nantinya Streamlit dapat mengenali atau mengetahui modul atau library apa saja yang kode saya butuhkan. Kemudian selanjutnya masuk ke websitenya. Untuk website yang saya deploy sendiri memiliki domain classify.streamlit.app. Kemudian di sini terdapat judul, yaitu depression detection. Kemudian terdapat text box untuk memasukkan input tweet atau kalimat yang ingin diklasifikasikan. Kemudian di sini juga terdapat button yang jika diklik nantinya akan mengklasifikasi teks yang diinputkan. Sebagai contoh, saya telah mencari beberapa tweet dari Twitter. Seperti yang pertama, I got anxiety, don't text me my name, then disappear, I will literally pass out. Coba saya copy tweet tersebut. Kemudian saya masukkan ke dalam text box, kemudian saya klasifikasikan. Nantinya akan muncul alert box berwarna merah dengan pesan the tweet above is classified as depressing, dan akan ada emot sedih jika teks tersebut diklasifikasikan sebagai depression. Untuk contoh lainnya, my life has been through the road lately, not loving a second of it, but so is life. Saya coba klasifikasikan teks tersebut. Ya, ternyata teks tersebut sama digolongkan ke dalam depression. Selanjutnya, I think she will turn out fine. I just have to go through anxiety attacks first. Saya coba klasifikasikan. Ya, dan ternyata hasilnya sama, digolongkan ke dalam depression. Kemudian selanjutnya ada so excited to see what everyone comes up with for the trending topics. Saya coba klasifikasikan. Jadi untuk menggunakan websitenya sangat mudah, tinggal memberikan input ke dalam text box, kemudian mengklik button classify, kemudian hasilnya akan muncul. Ya, jika alert box berwarna hijau dan terdapat pesan the tweet above is classified as non-depressing dan ada emot senyum, maka teks tersebut tidak tergolong ke dalam depression. Kemudian untuk contoh terakhir, lumayan panjang.
dan coba saya klasifikasikan, ternyata juga merupakan non-depressing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.